Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Nazaruddin dengan NPM akhir 217. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah artikel dari jurnal Sinta 2 yang berjudul Implementation of RFM Method and K-means Algorithm for Customer Segmentation in E-commerce with Streamlit. Nah, jurnalnya saya tampilkan dulu. Nah, ini ya jurnalnya. Welcome, jurnal ilmiah. Kalau kita klik intonya, nah ini, sudah muncul Sinta 2 ya. Jadi sudah benar. Oke, lanjut. Nah, pada artikel ini, penulis bertujuan untuk meneliti segmentasi pelanggan pada data e-commerce polis yang ada di negara Brasil dengan menggunakan metode RFM, yakni Recency Frequency Monetary, dan K-means Clustering, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk interaktif menggunakan framework Streamlit. Jadi penulis menggunakan gabungan dua metode, yakni RFM untuk kalkulasinya dan K-means untuk clusteringnya. Lanjut. Subjek yang diteliti dalam artikel itu adalah data riwayat pembelian pelanggan e-commerce di Brasil yang mencakup transaksi pada rentang tahun 2016 hingga 2018. Datanya bisa kita akses di situs schedule.com. Oke, metode penelitian. Penulis memakai beberapa langkah untuk melakukan penelitian ini. Sebenarnya ada 9, tapi saya kelompokkan menjadi 5 langkah. Dan yang pertama adalah pengambilan dan pemahaman dataset, kemudian data selection and pre-processing, selanjutnya modeling proses, kemudian RFM-based clustering calculation, dan yang terakhir cluster interpretation and visualization. Oke, pengambilan dan pemahaman dataset. Pada tahap ini, penulis mengambil data dari situs tadi, obviously, kemudian melakukan data merger menggunakan metode inner join. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan data-data yang diperlukan. Yang berisi data produk, kategori produk, order item, order payment, dan customer. Nah, langkah selanjutnya yakni memahami isi data dengan melakukan ADA. Nah, penulis melakukan data understanding untuk memastikan bahwa data yang sudah didapat itu sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan. Misal kalau kita kekurangan data untuk membentuk fitur monetary dari RFM tadi ya, itu kita kan nggak mau mengulangi lagi. Jadi mending kita pastikan dari awal memang datanya sudah sesuai semua. Kemudian penulis melakukan data selection and pre-processing. Nah, di sini penulis memilih atribut untuk membentuk fitur-fitur baru untuk RFM tadi ya, yakni order purchase timestamp, customer ID, order status, price, break value, dan order ID. Nah, setelah itu penulis melakukan data pre-processing dengan membersihkan data yang telah didapat. Misal nih, mengecek missing value, invalid value, dan lain-lain agar tidak ada kesalahan saat kalkulasinya karena datanya invalid atau hilang gitu. Penulis juga melakukan feature engineering dari fitur-fitur yang telah didapat menjadi fitur RFM tadi. Setelah itu dilakukan standarisasi. Nah, ini digunakan untuk menyamakan bobot antar fiturnya. Jadi antar 3 fitur itu biar nggak ada satu fitur yang diprioritaskan gitu, bobotnya lebih besar daripada fitur yang lain, biar semuanya sama rata. Oke, langkah selanjutnya yakni modeling proses. Nah, penulis membuat sebuah model clustering menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster 2 hingga 9. Nah, setelah itu penulis memilih berapa cluster nih yang paling cocok digunakan untuk penelitian si penulis ini. Nah, penulis berakhir memilih jumlah cluster 4 karena memiliki silhouette score yang paling bagus. Nah, silhouette score ini apa? Silhouette score itu adalah seberapa dekat data di cluster-cluster tersebut dari cluster-clusternya. Misalnya, cluster 1 itu di 5 gitu ya. Data 1 itu di 4 angkanya. Nah, ini kan lumayan dekat. Lebih dekat dari misal cluster 1 di 5, datanya itu di 6. Cluster selanjutnya itu misal di 10. Jadi kan lebih dekat di kasus yang pertama tadi ya. Nah, itu silhouette score. Nah, cluster 4 ini silhouette score-nya ini 0,477 nilainya. Kemudian setelah menentukan cluster, penulis lanjut ke tahap kalkulasi, yakni calculation berbasis RFM.
Nah, pertama penulis menentukan titik awal centroid yang dipilih secara random. Misal cluster 1 itu data 1 yang dipilih, C2 data 2. Kemudian setelah menentukan titik awal, penulis melakukan menghitung jarak Euclidean untuk semua populasi data dengan rumus ini. DXY sama dengan akar ini ya, bisa kalian baca. Nah, ini juga penulis melakukan contoh kalkulasinya. Ini. Seperti ini nanti. Oke, yang hasilnya itu tetap diiterasi lagi hingga konvergen didapat. Konvergen itu value yang didapat, yang dihasilkan itu sudah nggak berpindah-pindah lagi. Misal data 1 itu pada kalkulasi awal itu dimasukkan ke cluster 1, kemudian iterasi kedua dimasukkan ke cluster 1 lagi. Nah, itu kan sudah nggak berubah, hingga semua konvergen ditemukan. Nah, langkah selanjutnya yakni langkah yang terakhir, cluster interpretation and visualization. Nah, ini penulis melakukan interpretasi dengan mendeskripsikan tiap cluster. Jadi kan tadi ada 4 cluster. Nah, tiap-tiap cluster itu dideskripsikan oleh penulis. Ini cluster ini maksudnya apa, isinya apa aja gitu. Kemudian, penulis juga melakukan visualisasi menggunakan framework Streamlit. Nah, keempat cluster tadi itu didefinisikan seperti ini. Ini di review saya, need attention, at risk, loyal customer, potential loyalty. Deskripsinya ini berdasarkan value RFM yang didapat. Baru rendah menengah, ini lama rendah menengah, menengah tinggi menengah, dan sebagian. Oke, lanjut. Hasilnya, penulis mendapatkan beberapa hal, yakni seperti berikut. Kedua metode ini berhasil diterapkan untuk penelitian penulis, kemudian mayoritas pelanggan hanya melakukan 1 kali pembelian. Pada saat dilakukan clustering, hasilnya sepertinya seperti ini, dan kemudian visualisasi data menggunakan Streamlit itu dapat memberikan kemudahan ya terhadap user atau pengguna. Kemudian penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian kemudiannya. Kelebihannya ada 5 di artikel ini, yakni menggunakan dataset yang mudah diakses, kemudian topik yang diangkat cukup relevan, kemudian pemilihan penggunaan metode yang sesuai, selanjutnya langkah-langkah penelitian yang sistematis, dan yang terakhir visualisasinya merupakan poin tambahan. Dapat membantu lebih memahami hasil penelitian. Kekurangannya ada 4 artikel ini, yakni evaluasi model masih terbatas. Tadi kan penulis mengevaluasi model ini cuma menggunakan satu skor saja, yakni silhouette score. Tidak menggunakan evaluasi model dengan cara yang lain. Kemudian, tidak ada perbandingan dengan model lain. Di sini kan penulis menggunakan 2 gabungan model RFM dan K-means. Nah, penulis tidak melakukan direct comparison gitu, untuk menggunakan model-model lain itu hasilnya seperti apa, apakah lebih akurat, apakah kurang akurat. Kemudian, metode standarisasi data tidak disebutkan. Penulis nggak menyebutkan standarisasi data bobotnya tadi, itu menggunakan Z-score, IQR, atau standar deviasi biasa atau gimana. Nah, kemudian interpretasi cluster tidak didukung visualisasi statistik tambahan. Nah, walaupun tadi penulis melakukan visualisasi dengan Streamlit, itu yang ditampilkan cuma data sebelum diprosesnya. Setelah diprosesnya itu, kalau nggak salah clusternya itu nggak ada. Jadi kekurangannya itu. Kesimpulannya, artikel ini merupakan penelitian yang aplikatif dan relevan dalam konteks saat ini ya, pengelolaan pelanggan di era digital. Kemudian langkah-langkah penelitian disusun secara sistematis dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil segmentasi dengan pendekatan yang transparan dan mudah direplikasi karena datanya terbuka tadi ya. Kemudian dengan hasil segmentasi yang jelas dan implementasi visual yang merupakan poin tambahan tadi menggunakan Streamlit, artikel ini sangat layak dijadikan referensi untuk pengembangan sistem rekomendasi yang lain. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.